Halo Sobat Biasa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang situs warung foto peninggalan HB2. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Biasa semuanya. Keberadaan pesanggrahan yang ada di Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta. Adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta diperintah oleh Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng. Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Berdasarkan sumber diantaranya Tijdschrift for Nederland Indisch, tulisan J.F. Walhoven van Es tahun 1884, Babat Memana serta Serat Serenggan dijelaskan bahwa pesanggrahan Rejowinangun mulai dibangun pada tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi, yang merupakan karya putra mahkota yaitu KGB AA Hamengkunegaran. Kelak pada tahun 1792 naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam Babat Memana disebut angka tahun pembuatan pesanggrahan 1711 Tahundal Kanjeng Gusti awit yasa ing Rejowinangun. Pesanggrahan atau tempat pesiar merupakan tempat peristirahatan bagi raja beserta kerabatnya. Fungsi utamanya berkaitan dengan ketenangan dan kenyamanan untuk tempat peristirahatan. Maka pada umumnya pesanggrahan dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, kebun, dan fasilitas untuk kepentingan religius. Hamengkubuwono II dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi putra mahkota sampai masa pemerintahannya. Oleh karena itu juga dikenal sebagai Raja Pembangunan Pesanggrahan. Selama periode sebagai putra mahkota 1765 Masehi sampai 1792 Masehi sudah mulai membangun beberapa pesanggrahan, yaitu Pesanggrahan Rejowinangun, Purwareja, Pelem Sewu, dan Reja Kusuma, dan lain-lain. Dalam beberapa sumber tertulis antara lain Babat Memana, Serat Rerenggan Keraton, dan Babat Suryaning Alaga menyebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang paling banyak membangun pesanggrahan. Pesanggrahan adalah bangunan peninggalan berupa tempat peristirahatan khusus untuk raja beserta keluarganya. Istilah pesanggrahan berasal dari kata sanggrah yang artinya singgah, sebentar, atau istirahat sejenak. Di dalam pesanggrahan Rejowinangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Pada sekitar tahun 90-an, situs warung foto ini dikenal dengan sebutan Tuk Umbul, yang berarti mata air yang menyembur ke atas. Di tempat ini dulunya memang merupakan pemandian dengan mata air di tengah-tengah kolam. Airnya bening. Oleh warga sekitar, Tuk Umbul ini digunakan untuk mandi. Namun kini sudah tidak ada airnya lagi. Sejak beberapa tahun lalu, mata air ini perlahan-lahan berkurang airnya. Dan saat ini, mata air itu sudah benar-benar kering. Bangunan situs warung foto terbuat dari bata merah dan terdiri atas beberapa bagian, diantaranya taman, segaran, kolam, kebun, dan musola agar
sesuai fungsinya yang berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan. Komplek pesanggrahan ini terdiri dari pagar keliling dan bangunan pesanggrahan. Situs ini dibangun pada dua sisi, yaitu barat dan timur Sungai Gajah Wong. Saat ini di sisi timur situs Warung Boto sedang dilakukan penggalian situs baru yang konon masih berhubungan dengan pesanggrahan ini. Ada kemungkinan situs ini lebih panjang sampai ke daerah rumah makan bakmi Jawa Mbah Kito. Kata Mas yang tidak mau disebut namanya. Kompleknya diberi pagar keliling dan bangunan pesanggrahan. Pesanggrahan di sisi barat merupakan komplek bangunan berkamar dengan halaman teras dan kolam pemandian, di mana kolam pertama berdiameter 4,5 meter dan di bagian tengahnya memiliki pancuran air. Berbeda dengan kolam pertama yang berbentuk lingkaran, kolam kedua berbentuk bujur sangkar. Ukuran sisinya 10 x 4 meter. Dan kolam kedua ini saling berhubungan. Kolam berada di depan kamar, jadi ketika melihat pemandangan luar akan langsung disuguhi pemandangan kolam. Situs Warung Boto menunjukkan kemegahannya dari bangunan batu yang berdiri tinggi dan kokoh. Dinding-dindingnya tampak sekali kuat, struktur bangunan dengan lorong, pintu, dan jendela dengan aksen lengkung pada bagian atasnya begitu menarik. Taman yang seolah dikepung oleh bangunan kamar pun menampakkan kemegahannya. Terkadang kolam tidak berisi air dan pancuran tidak menyemburkan air, namun kesan megah dan indah tetap ada. Dinding yang terlihat tua justru menambahkan kesan estetis dari bangunan megah ini. Struktur bangunan yang unik dengan lorong-lorong, pintu, dan jendela yang sebagian memiliki aksen lengkung pada bagian atasnya bergaya klasik, sangat tampak berbeda dengan bangunan modern. Maka tak heran saat ini situs Warung Boto mulai banyak dikunjungi wisatawan. Mereka menjadikan situs ini sebagai lokasi foto-foto atau selfie. Selain bangunannya yang unik, suasananya pun lengan, sehingga lebih luasa mencari spot foto yang tepat. Selain sebagai tempat wisata, tempat ini juga sering dipergunakan untuk keperluan foto prewedding dan Instagram. Situs Warung Boto mengalami beberapa perbaikan pada sisi bangunan, yang kedepannya kemungkinan akan lebih banyak bangunan lama yang akan diperbaiki sehingga memperjelas keindahannya dan keelokannya. Situs Warung Boto ini merupakan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010. Jika mengunjungi situs ini, tetap harus mentaati sejumlah aturan yang ada, yakni dilarang memanjat bangunan situs, harus menjaga kebersihan, dan dilarang mencoret-coret tembok situs. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat BSA semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat BSA semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat BSA. Selalu sehat dan tetap semangat.